Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor perbankan dan juga ekonomi di Indonesia, di mana BI Rate suku bunga acuan Bank Indonesia ini digadang-gadang bisa menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional terhadap tekanan ekonomi global maupun domestik. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia kembali mempertahankan BI Rate di level 6,25% pada bulan Mei ini setelah bulan sebelumnya dinaikkan dari level 6%. Dan langkah ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi geopolitik global yang semakin memanas. Mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability, yaitu sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia yang menyampaikan keputusan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25%. Keputusan mempertahankan BI Rate masih sejalan dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas. Apalagi BI telah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin pada bulan sebelumnya. Keputusan tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan Bank Sentral yang akan terus menjaga stabilitas rupiah dan target inflasi tahun ini. Selain itu, BI memutuskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan makroprudensial yang tetap longgar, sehingga Bank Indonesia terus menjaga likuiditas demi mendorong kredit kepada dunia usaha dan rumah tangga. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk tetap memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, BI Rate benteng pertahanan ekonomi Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia. Selamat pagi, Pak Sarman. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat dan semangat selalu. Baik, salam sehat juga. Pak Sarman, terima kasih, dan langsung saja kita menyapa juga ini Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas kehadirannya. Langsung saja kita akan membahas terkait dengan BI Rate begitu ya. Pak David, menurut Anda begitu, upaya ataupun langkah yang sudah ditempuh Bank Sentral dengan mempertahankan kembali setelah sebelumnya dinaikkan ya jadi 6,25% ini, apakah sesuai juga dengan konsensus dari ekonom sejauh ini? Sebenarnya sesuai ekspektasi Mas Pras ya, karena kalau kita lihat secara internal balance inflasi ya, terutama yang menjadi patokan Bank Indonesia, salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia ini relatif stabil ya. Bulan lalu di sekitaran angkanya 3%, okay. Dan mungkin bulan ini di bulan Mei ini juga tidak jauh beda ya, angkanya di sekitaran 3%. Jadi masih dalam rentang target Bank Indonesia antara 2,5 sampai 3,5% untuk tahun 2024. Nah, untuk external balance-nya juga jauh membaik ya. Kalau kita lihat satu bulan terakhir misalnya inflow asing ya ke beberapa instrumen, misalnya surat berharga negara, termasuk juga SRBI misalnya, instrumen baru yang baru diperkenalkan Bank Indonesia tahun lalu, ini juga cukup deras ya. Contohnya untuk SRBI ini kepemilikan asingnya naiknya relatif drastis dari 18% menjadi 28% ya dalam satu bulan. Jadi kalau kita perhatikan itu kenapa juga rupiah relatif menguat dari posisi terlemahnya, sempat setelah Lebaran ya, di bulan April itu kan sempat melemah drastis ke arah 16.300, sekarang sudah bergerak di sekitar 16 ribuan ya. Jadi ini juga faktor external balance yang diperhatikan, walaupun memang dari sisi neraca dagang kalau kita lihat surplus kelihatannya menipis ya dibandingkan tahun lalu trennya,
pelan-pelan menipis, tapi di bulan Mei ini ada berita baik kalau kita perhatikan untuk beberapa komoditas mineral yang banyak kita ekspor keluar ya, seperti tembaga dan nikel nih terjadi lonjakan harga yang drastis ya, sekitaran 25-30%. Nah ini juga menjadi harapan positif untuk kinerja ekspor terutama di bulan Mei ini, Mas Pras. Baik, itu dia review dan sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom. Nah, lantas bagaimana dari dunia usaha memandang terkait dengan kebijakan Bank Sentral? Apakah memang sudah sesuai dengan proyeksi pelaku usaha juga, dan apakah level BI rate 6,25% ini sudah cukup memberikan rasa nyaman bagi dunia usaha dan industri nasional, Pak Sarman? Iya, kalau kita dari pelaku usaha tentu kebijakan ini ya kurang mengembirakan atau kurang ideal ya bagi pelaku usaha, karena akan berpotensi untuk menambah beban usaha dan menghambat perluasan kinerja usaha dalam hal ini. Oke. Tapi tentu kami dari pelaku usaha dengan melihat kondisi perekonomian global yang tidak menentu dan geopolitik, tentu memang otoritas moneter kita tidak ada pilihan untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi tantangan eksternal kita dalam hal ini. Tentu kami dari pelaku usaha juga tidak ada pilihan, harus mendukung juga, karena bagaimanapun ya ini tujuannya pertama tentu bagaimana supaya nilai tukar rupiah kita itu semakin menguat. Oke. Ya. Tentu yang kedua juga adalah dalam rangka untuk menjaga yang namanya pertumbuhan ekonomi kita dalam hal ini ya, karena kita lihat bahwa geopolitik ini kan sangat-sangat mempengaruhi rantai pasok dalam hal ini global, sehingga akan mempengaruhi perekonomian dunia dan seluruh negara. Baik. Dan rasa memang seluruh negara juga mengantisipasi dengan apa yang dilakukan oleh otoritas moneter kita dalam hal ini. Jadi artinya kalau kita dari pelaku usaha ya tentu memang mengharap agar Bank Indonesia harus selalu aktif memonitor perkembangan perekonomian global dan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang mampu menjawab akan tantangan permasalahan ekonomi kita dalam negeri dalam hal ini gitu. Oke, dan berikut ini kita akan sampaikan data nih Pak Sarman dan juga Pak David Sumual ya, terkait dengan pergerakan BI rate. Kita akan cermati bersama. 6% itu memang sudah bertahan beberapa waktu sebelumnya dan mulai naik sekitar 6,25% itu di bulan April ya, kemudian dipertahankan lagi di bulan Mei 2024 ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ini dari 1 Januari, Februari sampai dengan 1 Mei 2024, maksud saya di bulan Mei begitu ya, 6,25%. Kemudian pergerakan nilai tukar rupiah ini juga yang tadi menjadi concern juga dari pelaku usaha begitu ya. Pergerakannya ini berdasarkan JISDOR 16.054 begitu di bulan Mei atau tanggal 7 Mei kemarin. Sempat menyentuh tertingginya di 16.131 pada tanggal 14 Mei 2024, kemudian pada tanggal 22 Mei di pekan lalu sudah turun lagi sedikit begitu, ada apresiasi 15.995 rupiah per dolar Amerika. Nah Pak David, kalau memang ini menjadi concern dari dunia usaha, kemudian tadi yang diharapkan setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 6,25% adalah kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan ruang lagi nih bagi dunia usaha. Bagaimana Anda melihat? Karena kan strateginya Bank Indonesia ini adalah langkah preemptif, forward looking dan lain-lain untuk memastikan tadi ada inflasi, kemudian nilai tukar rupiah juga. Silakan Pak David. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan selain kebijakan BI rate kemarin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ya, ini terus dilakukan juga beberapa kebijakan makroprudensial yang lain. Okay. Jadi Juni ini akan keluar kebijakan KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial ya. Okay. Dan ini sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi juga. Jadi ada beberapa sektor seperti misalnya yang terkait dengan downstreaming, yang terkait dengan konstruksi properti, lalu juga yang terkait dengan pariwisata, UKM ya, dan beberapa sektor yang lain termasuk juga otomotif. Ini akan diberikan insentif oleh Bank Indonesia. Jadi buat bank-bank yang menyalurkan ke jenis-jenis kredit yang saya sebutkan tadi akan diberikan keringanan GWM. Jadi selama ini kan GWM itu bank-bank harus menaruh sekitar 9% ya. Nah, dengan adanya kebijakan KLM ini maksimal bank itu bisa hanya menaruh giro wajib minimum sebesar 5% kalau maksimal ya.
Dan ini sebenarnya memberikan tambahan likuiditas ya ke sistem, Oke. ke market ya. Ini hitungan Bank Indonesia itu sekitar 81 triliun, tapi maksimum bisa hampir 120 triliun ya kalau dimanfaatkan semua oleh perbankan. Jadi ini sebenarnya satu hal yang positif, walaupun tadi kebijakan BI rate sempat naik bulan lalu ya, dan bulan ini dipertahankan. Tapi dari sisi kebijakan likuiditas ini masih relatif sebenarnya cukup kondusif buat sektor real terutama ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan dari segi datanya ya, kalau kita perhatikan ini kan sudah naik 275 basis poin sejak 2022, Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga. Oke. Tapi sebenarnya kenaikan rate atau lending rate di modal kerja maupun juga investasi, kredit investasi, menurut catatan saya itu hanya naik untuk kredit modal kerja itu 43 basis poin. Oke. Dan untuk kredit investasi 71 basis poin. Nah, untuk kredit konsumsi itu malah turun 5 basis poin. Nah, untuk KPR itu turunnya bahkan sampai 58, untuk kredit kendaraan bermotor itu turun 32 basis poin. Jadi sebenarnya kebijakan suku bunga patokan itu atau BI rate sering kita sebut itu sebenarnya tidak serta-merta berbanding lurus atau berkorelasi erat dengan lending rate-nya di sektor real ya. Jadi memang faktor kompetisi ya antar bank ini juga yang membuat bahkan untuk kredit konsumsi ini malah turun ya sekitaran 5 basis poin. Jadi kelihatannya masing-masing tools kebijakan Bank Indonesia ini tujuannya memang berbeda-beda ya. Untuk BI rate ini sebenarnya untuk mengantisipasi terutama gejolak yang terjadi di bulan April ya, waktu itu terjadi pelemahan rupiah ya. Dan di sisi lain juga ada tools kebijakan yang lain terkait dengan KLM yang saya sebut tadi, Mas Pras, terutama dalam rangka memberikan suasana yang masih kondusif, karena kalau kita lihat dari business cycle sebenarnya siklus bisnis Indonesia ini dalam siklus ekspansi masih ya, kalau kita lihat siklus jangka menengahnya. Jadi sebenarnya ini yang dilakukan Bank Indonesia untuk mensupport ya siklus bisnis Indonesia yang masih relatif ekspansif tersebut. Baik, tadi ya dengan kebijakan-kebijakan makro prudensial kerjasama dengan pemerintah begitu dari sektor lainnya begitu, apakah bisa menjadi jangkar atau paling tidak benteng pertahanan terhadap ekonomi nasional? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Bank Indonesia memastikan strategi kebijakan devisa hasil ekspor telah ikut mendorong suplai falas di dalam negeri, dan terbitnya peraturan pemerintah tentang insentif pajak pada kebijakan DHE dinilai akan memperkuat implementasi stabilitas rupiah di dalam negeri. Pemerintah secara resmi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 tentang insentif tarif pajak atas devisa hasil ekspor. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti pun memastikan terbitnya peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 merupakan salah satu kolaborasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong penguatan rupiah. Sehingga Bank Indonesia optimis stabilitas rupiah akan tetap dapat dijaga dan diperkuat melalui regulasi insentif pajak devisa hasil ekspor. Dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2024 diatur subjek pajak dan objek pajak yang mendapatkan perlakuan khusus berupa pengenaan tarif pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif lebih rendah. Bagi eksportir yang menempatkan DHE SDA di perbankan domestik dalam bentuk falas, maka akan diberi tarif pajak final sebesar 0% jika ditempatkan lebih dari 6 bulan hingga 10% jika ditempatkan 1 sampai dengan 3 bulan. Yang terakhir dikeluarkan itu sebenarnya sudah banyak dibicarakan, jadi sebelumnya sudah dibicarakan dan diantisipasi, dan kami melihat ini adalah salah satu bentuk juga sinergi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, karena dengan adanya keringanan pajak khususnya juga yang rupiah, ini hal yang baru yang rupiah ya, karena beberapa eksportir mereka kan sudah mengkonvert dolarnya itu ke rupiah. Nah itu yang tentunya rupiahnya itu harus berasal dari ekspor mereka. Jadi tentunya ini akan sangat positif untuk penambahan falas kita. Bahkan jika DHE sumber daya alam ditukarkan dalam mata uang rupiah, maka tarif pajak final diberi keringanan hingga sebesar 0% untuk penempatan 6 bulan atau lebih, 2,5% untuk penempatan 3 hingga 6 bulan, dan tarif 5% untuk penempatan 1 hingga 3 bulan. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel.
Baik, pemirsa langsung saja kita akan tanyakan ke Pak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini. Pak Sarman, tadi sudah disampaikan, devisa hasil ekspor untuk ada sumber daya alam begitu yang digadang-gadang bisa menjaga likuiditas falas di Indonesia. Dari kalangan pelaku usaha, menurut kacamata Pak Sarman sendiri, ini efektif tidak sih untuk menjaga rupiah kita stabil dengan DHE, dan bagaimana minat kemudian kebijakan ini bagi dunia usaha sendiri? Silakan Pak Sarman. Iya, kalau dengan kondisi saat ini kami melihat sih masih kurang efektif ya, karena bagaimanapun kondisi ekspor kita juga kan mengalami juga pelemahan ya dengan kondisi geopolitik sampai saat ini. Oke. Dan bagi pengusaha tentu ini juga akan menjadi tantangan berat ya, karena ketentuan kewajiban penempatan DHE sebesar 30% ini ya dalam sistem keuangan perusahaan tentu akan terganggu dalam hal ini, dan akan apalagi sampai dengan 90 hari ya, itu sangat dianggap memberatkan arus kas perusahaan. Jadi dalam hal ini ya pelaku usaha memiliki kekhawatiran akan terganggunya ya pengelolaan arus kas dan operasional perusahaan dengan adanya DHE ini, apalagi terkait ambang batas yang ditetapkan. Ya, kita melihat ketentuan juga perlu mempertimbangkan kemampuan masing-masing arus kas keuangan perusahaan ya, sehingga ambang batas penempatan juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha. Itu yang kami lihat dalam hal DHE ini, Mas. Oke, tapi ada insentif pajak begitu untuk kebijakan DHE tadi yang sudah disampaikan dari Bank Indonesia. Menurut Anda ini juga akan bisa menggiring lagi begitu minat bagi pelaku usaha untuk membenamkan dananya sejenak begitu untuk ya, tentu falas? memang ya insentif regulasi turunan yang dapat disesuaikan pada kebutuhan masing-masing sektor dalam hal ini ya. Ya. Jadi fiskal yang lebih menarik lagi bagi dunia usaha ya, termasuk fleksibilitas ambang persentase penempatan yang disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Jadi memang ini harus disesuaikan dengan sektor-sektor ekspor dalam hal ini. Jadi tidak disamaratakan karena pasti berbeda antara sektor komoditi yang lain dengan yang lain, Mas Pras gitu. Oke. Nah, Pak David, lantas bagaimana nih dengan bagaimana tadi keluhan yang sudah disampaikan begitu bahwa efektivitasnya masih belum optimal. Tadi ada insentif pajak untuk DHE, apakah ini akan bisa menjaring lagi begitu banyak perusahaan-perusahaan yang membenamkan atau menanamkan dana mereka di perbankan Indonesia untuk falas? Ya, sebelum kebijakan ini keluar sebenarnya kan waktu masih diwacanakan juga saya sampaikan beberapa kali memang perlu disesuaikan ya dari masing-masing sektor ataupun subsektor ya. Ini apakah ketentuan 30% ini berlaku semua atau bagaimana? Jadi kalau menurut pendapat saya sih memang harus ada perbedaan-perbedaan sesuai kajian dan kemampuan masing-masing subsektor ya. Lalu juga perlu dilihat mungkin dari sisi returnnya mungkin masih dianggap beberapa kalangan itu kurang menarik, misalnya dari rata-rata misalnya sekarang kan sekitaran berapa ya 10 basis point di bawah risk free rate ya, jadi mungkin ini masih menjadi satu hal walaupun sekarang ada tambahan insentif baru ya dari sisi PPh-nya termasuk juga untuk yang instrumen rupiah tadi kan disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior ya. Jadi saya pikir ini memang bukan kebijakan yang statis, kebijakan yang dinamis, penyesuaian masih bisa dilakukan. Tapi jelas kita ingin tentunya hasil ekspor terutama untuk SDA ya ini bisa masuk ke dalam negeri sehingga menambah likuiditas ya di dalam negeri di satu sisi, dan yang berikutnya juga potensinya sebenarnya masih cukup besar ya. Tapi memang ini seperti ayam dan telur, Mas Pras ya. Kita tidak ada falas ya yang memadai di dalam negeri, sehingga juga banyak perusahaan-perusahaan kan pergi keluar untuk mendapatkan dana falas ya, kredit falas dari luar. Dan ini juga salah satu prasyarat tentu kalau penempatannya mereka mengambil kredit dari luar, penempatan cash flow mereka juga akan cenderung di luar pastinya ya. Dan ini seperti ayam dan telur jadinya. Jadi keinginan kita kan sebenarnya supaya likuiditas falas itu masuk ke dalam negeri, dan ini juga akan menambah potensi untuk suku bunga bisa lebih rendah lagi ke depannya. Jadi ini sebenarnya juga ada tujuan yang baik juga dari kebijakan DHE ini, tapi memang perlu penyesuaian terutama terkait tadi dengan dari sisi penahanan tadi ya 30% itu apakah berlaku untuk semua atau perlu dikaji untuk masing-masing subsektor. Yang 30% itu selama 3
Nah, Pak David, lantas sejauh mana sih sektor-sektor yang mungkin terdampak dengan suku bunga acuan 6,25% dari pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan saat ini? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak David Sumbal, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk, dan juga Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia. Nah, bicara mengenai DHE, kemudian seberapa jauh bahwa suku bunga acuan BI Rate ini benar-benar bisa menjadi jangkar begitu dari kalangan dunia usaha sendiri melihat bagaimana, apakah upaya-upaya yang dilakukan dari sisi moneter, kemudian fiskal juga yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah ini bisa memberikan rasa nyaman ataupun pro dunia usaha sejauh ini, Pak Sarman? Iya, saya rasa memang berbagai kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kan sebenarnya kecenderungannya adalah untuk menyikapi tekanan kondisi global dalam hal ini. Iya kan, apalagi juga dengan pelemahan nilai rupiah kita. Nah tentu ya kita sangat berharap memang agar pemerintah dalam hal ini instansi terkait harus proaktif memang melihat situasi dan kondisi ekonomi global. Ya apalagi kita lihat bahwa geopolitik ini kan kita tidak tahu sampai kapan. Nah dengan katakanlah pelemahan nilai rupiah ini kan juga akan sangat-sangat berdampak kepada dunia usaha dalam hal ini. Ya kan potensi-potensi kenaikan bunga kredit misalnya, tertahannya potensi pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga masyarakat juga nanti kalau suku bunganya naik, masyarakat nanti akan cenderung menabung, tidak berbelanja. Ini kan akan sangat-sangat mempengaruhi dunia usaha, apalagi sektor-sektor tertentu misalnya yang saat ini ya dengan masih ketergantungan dengan bahan baku import misalnya, tentu ya pelemahan nilai rupiah ini akan sangat-sangat membebani dalam hal ini. Sehingga kalau kami memang melihat bahwa patokan kita saat ini dengan nilai rupiah nilai tukar rupiah kita di 15.000 tentu ini akan sangat membebani dunia usaha kita. Kami dari pelaku usaha ya sebenarnya tetap berharap agar nilai rupiah kita ini sesuai dengan asumsi APBM yaitu di angka 15.400 gitu kan. Tapi sampai saat ini kan sudah hampir 16.000, tentu ini akan menjadi tantangan besar bagi dunia usaha dalam hal ini. Baik, Pak Sarman, itu dia terkait dengan concern pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, dari Pak David sendiri bagaimana kalangan ekonom melihat dengan beragam bauran-bauran kebijakan yang sudah dilakukan fiskal moneter, kemudian BI Rate yang masih ditahan di 6,25%. Apakah benar-benar bisa instrumen ini lah, khususnya BI Rate ini bisa menjadi benteng pertahanan buat ekonomi kita begitu, atau memang harus ada effort ataupun bahkan inovasi baru begitu di sana? Ya perlu sinergi memang Mas Pras ya. Jadi policy mix itu ya bauran kebijakan bukan hanya moneter yang kita harapkan ya, tapi juga dari sisi fiskal, dari kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan birokrasi, perizinan dan semuanya itu sinergi ya. Jadi kalau menurut saya kita nggak bisa hanya bergantung pada kebijakan moneter saja ya. Karena kalau kebijakan moneter itu kan ada gium misal ada gium bahwa we can bring horse to the water, tapi kita nggak bisa force, kita tidak bisa memaksa kuda itu untuk meminum airnya ya. Jadi kebijakan moneter itu hanya bisa menggiring pelaku, tapi belum tentu pelakunya kan mau juga untuk melakukan keputusan bisnisnya ya. Jadi perlu ada kebijakan-kebijakan lain tadi, perdagangan, investasi, fiskal juga yang mendukung, Mas Pras. Baik, terakhir bagaimana proyeksi Anda terkait dengan tren pergerakan BI Rate akhirnya ke depan dengan kondisi saat ini? Tadi Anda katakan juga ada kondisi global, ada domestik juga yang perlu diperhatikan. Ya, kuncinya sebenarnya kita lihat pergerakan rupiah ya. Jadi ini juga sangat tergantung pada kondisi eksternal, geopolitik maupun juga komoditas utama, terutama harga minyak ya. Jadi kalau kita lihat tekanan-tekanan yang terjadi terhadap rupiah 1 tahun terakhir ini kelihatannya sangat mempengaruhi arah kebijakan moneter, dalam hal ini BI Rate ya. Jadi kalau kita lihat sempat terjadi juga tahun lalu tekanan, BI Rate juga sempat naik, tahun ini juga sama ya, dan kelihatannya ini sangat tergantung ya untuk kebijakan moneter, termasuk juga arah rupiah ini dengan kondisi eksternalnya, Mas Pras. Oke, berarti memang masih wait and see ya terkait dengan pergerakan konflik geopolitik global begitu, sejauh mana tekanannya terhadap nilai tukar rupiah. Termasuk juga arah suku bunga Fed ya, arah suku bunga Fed seperti apa, apakah ekspektasinya kan ini bergeser terus ya dari bulan Maret ke Juli, sekarang
malah ke bulan Desember penurunan suku bunganya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan moneter kita, Mas Pras. Baik, Pak David Sumbol, terima kasih banyak atas analisis yang sudah Anda berikan, dan Pak Sarman Simanjorong, terima kasih juga atas informasi dan update terkait dengan kondisi dari dunia usaha ya, dengan ditahannya suku bunga acuan BI rate di level 6,25%. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Sarman dan juga Pak David, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mas Mual, sampai ketemu. Ya, makasih Pak Sarban. Sampai